two ultras on both sides, so it's been incredible, and I think we have to like that loyalty and that support. Oh, what a save by Martin Paz as he just robbed Colorado. Fantastic from. Jadi kuncinya itu bekerja pakai hati, itu yang membuat kalian struggling. Sukses story saya itu ada 3. 1, saya bekerja pakai hati. Jadi yang membuat saya pulang malam, datang pagi, capek, tapi karena kerjanya pakai hati. Jadi kuncinya itu bekerja pakai hati, itu yang membuat kalian struggling. Mesti ramai nak tahu kenapa 4 pemain naturalisasi Indonesia diawasi oleh AFC. Ini jawapannya. 4 player warisan dalam timnas Indonesia telah pun digantung daripada Liga Belanda. Berita utama sepak bola hari ini. Tak jera sanksi FIFA, Malaysia targetkan naturalisasi selusin pemain, hingga fakta pemain keturunan Indonesia disebut bodoh. Ajar telak Indonesia, kini Australia masuk grup terberat di Piala Dunia 2026. Lulus wisuda ijazah Pratama Arhanja disorotan keasliannya. Laga timnas U17 selesai, Garuda Muda terperosok jadi juru kunci. Patrick Kluivert resmi datang ke Indonesia. Ada apa dengan PSSI? Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Tak jera sanksi FIFA, Malaysia targetkan naturalisasi selusin pemain, hingga fakta pemain keturunan Indonesia disebut bodoh. Tak jera sanksi FIFA, Malaysia targetkan naturalisasi selusin pemain, hingga fakta pemain keturunan Indonesia disebut bodoh. Seperti yang kita ketahui, FIFA dan AFC telah memberikan sanksi pada skuad Harimau Malaya terkait 7 pemain ilegal. Ternyata hal itu tidak mempersurut keinginan pihak Malaysia untuk terus memanfaatkan celah menaturalisasi pemain imbas kekalahan telak melawan Vietnam di laga terakhir kualifikasi Piala Asia. Sementara itu, beberapa pemberitaan juga menyebutkan jika pemain keturunan Indonesia disebut bodoh karena rela melepas paspor negara demi memegang paspor Indonesia untuk membelas skuad Garuda. Lantas bagaimana kemudian hal ini menjadi lebih serius dan akan membesar dampaknya? Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Langkah agresif yang kembali digaungkan oleh kubu Malaysia dalam memburu pemain naturalisasi justru memperlihatkan dilema besar yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ambisi jangka pendek berbenturan dengan kredibilitas sepak bola nasional mereka sendiri. Situasi ini semakin diperparah oleh bayang-bayang sanksi dari FIFA yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Pengamat sepak bola Malaysia Zulakbal Abdul Karim menegaskan bahwa kebutuhan terhadap pemain naturalisasi masih menjadi solusi instan yang dianggap paling realistis untuk mendongkrak performa tim. Ia menyampaikan bahwa dalam pertandingan terakhir melawan Vietnam, timnya telah menggunakan kombinasi pemain lokal, keturunan, dan naturalisasi. Namun hasilnya tetap tidak mampu mengubah keadaan. Ia menjelaskan bahwa secara teknis dan taktis, Malaysia masih berada di bawah Vietnam. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa permasalahan utama bukan hanya pada komposisi pemain, tetapi juga kualitas permainan secara keseluruhan. Ia juga mengungkapkan bahwa kemenangan besar Malaysia atas Vietnam di masa lalu terjadi saat tim diperkuat pemain yang kemudian terseret dalam skandal pemalsuan dokumen. Fakta ini menjadi ironi dalam perjalanan sepak bola Malaysia. Ia menegaskan bahwa kebutuhan akan pemain naturalisasi baru bukanlah bentuk keputusasaan. Menurutnya, langkah tersebut adalah strategi sementara untuk membangun ulang kekuatan tim. Ia juga menyebut bahwa Malaysia tetap membutuhkan pemain keturunan lokal dan naturalisasi jika ingin kembali bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu. Malaysia harus memahami regulasi FIFA secara menyeluruh agar tidak kembali terjerat kasus serupa. Dalam pandangannya, pengembangan pemain lokal memang penting, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Sementara itu, tekanan untuk meraih hasil instan membuat naturalisasi menjadi pilihan yang sulit dihindari. Ia menegaskan bahwa pengembangan pemain lokal dan naturalisasi harus berjalan beriringan. Tujuannya adalah memberikan dampak jangka pendek sekaligus jangka panjang. Di sisi lain, langkah ini juga dikaitkan dengan persiapan Malaysia menghadapi Piala AFF serta turnamen regional lainnya yang akan datang. Namun di tengah upaya tersebut, muncul gelombang kritik baru dari luar negeri.
Isu naturalisasi Indonesia ikut terseret dan menjadi sorotan tajam terutama di Belanda. Fenomena yang dikenal dengan istilah Passportgate memicu perdebatan luas mengenai keputusan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang memilih mengganti kewarganegaraan. Jurnalis RTVU Stijman van Wissing menyampaikan kritik keras. Ia menilai keputusan tersebut tidak dipikirkan secara matang. Ia menyebut para pemain dan agen mereka seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan besar tersebut. Ia menjelaskan bahwa perubahan kewarganegaraan membuat para pemain kehilangan status Uni Eropa. Status tersebut selama ini memberikan keuntungan besar dalam karier mereka di kompetisi Eropa. Akibatnya, mereka kini harus menghadapi regulasi yang lebih ketat sebagai pemain non-Uni Eropa. Ia juga menyoroti bahwa kondisi ini dapat menghambat perkembangan karier para pemain, terutama di Liga Belanda yang memiliki aturan ketat terkait pemain asing. Ia bahkan menilai bahwa mengikuti arus naturalisasi tanpa perhitungan matang hanya akan berujung pada kesulitan di masa depan. Perdebatan ini semakin memanas karena menghadirkan dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, naturalisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Di sisi lain, keputusan tersebut dinilai menyimpan risiko besar terhadap masa depan karier pemain di level klub Eropa. Situasi ini menjadi cerminan bahwa kebijakan naturalisasi tidak hanya berdampak pada performa tim nasional. Lebih dari itu, kebijakan ini juga menyentuh aspek yang lebih luas. Mulai dari regulasi internasional, peluang karier, hingga persepsi publik global terhadap sepak bola suatu negara. Perdebatan ini diprediksi masih akan terus bergulir, terutama seiring semakin banyaknya pemain keturunan yang dihadapkan pada pilihan besar dalam karier mereka. Pilihan antara membela negara leluhur atau mempertahankan stabilitas karier di kompetisi Eropa menjadi keputusan yang tidak mudah. Dalam perkembangan selanjutnya, tekanan terhadap federasi sepak bola di kawasan Asia Tenggara dipastikan akan semakin meningkat. Setiap keputusan yang diambil tidak lagi hanya dinilai dari hasil di lapangan, tetapi juga dari aspek tata kelola, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi internasional. Hal ini menjadi krusial karena kasus-kasus sebelumnya telah membuka mata publik bahwa kesalahan administratif dapat berujung pada konsekuensi besar yang merugikan banyak pihak. Kondisi ini membuat federasi harus bekerja lebih hati-hati dalam menyusun strategi jangka panjang. Tidak hanya sekadar mengejar kemenangan instan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan pemain menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, tekanan juga datang dari para pendukung yang menginginkan hasil cepat. Ekspektasi tinggi ini seringkali mendorong federasi untuk mengambil jalan pintas. Namun, pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa pendekatan seperti itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Fenomena naturalisasi sendiri kini telah berkembang menjadi isu strategis di banyak negara. Tidak hanya Indonesia dan Malaysia, tetapi juga beberapa negara lain di Asia mulai mengadopsi kebijakan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di level regional semakin ketat dan menuntut inovasi dalam membangun kekuatan tim nasional. Namun demikian, keberhasilan kebijakan naturalisasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pemain yang direkrut. Faktor integrasi tim, adaptasi budaya, serta kesesuaian dengan filosofi permainan menjadi elemen penting yang harus diperhatikan. Tanpa hal tersebut, kehadiran pemain naturalisasi justru berpotensi mengganggu keseimbangan tim. Di tengah dinamika ini, peran pelatih menjadi sangat vital. Pelatih tidak hanya dituntut mampu meracik strategi di lapangan, tetapi juga harus mampu menyatukan berbagai latar belakang pemain dalam satu visi yang sama. Kemampuan manajemen tim menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh pemain dapat berkontribusi secara maksimal. Selain itu, pembinaan pemain muda tetap menjadi fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Investasi pada akademi dan kompetisi usia dini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi pemain berkualitas di masa depan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap naturalisasi dapat postepene dikurangi secara bertahap. Dalam konteks ini, kolaborasi antara federasi, klub, dan stakeholder lainnya menjadi sangat penting. Sinergi yang kuat akan membantu menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat dan kompetitif. Tanpa kerjasama yang baik, upaya pembangunan sepak bola nasional akan sulit mencapai hasil yang optimal. Kedepan, tantangan yang dihadapi tidak akan semakin mudah. Persaingan global yang semakin ketat menuntut setiap negara untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Tidak ada ruang bagi kesalahan yang berulang, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan regulasi dan integritas. Pada akhirnya, perjalanan sepak bola di kawasan ini akan sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil hari ini. Apakah akan memilih jalan instan dengan segala risikonya, atau membangun fondasi kuat yang membutuhkan waktu lebih lama?
Pilihan tersebut akan menjadi penentu arah masa depan, sekaligus menjadi cerminan dari keseriusan dalam membangun prestasi yang berkelanjutan. Di tengah semua dinamika tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia kini berada pada jalur yang sama. Keduanya sedang mencari keseimbangan antara ambisi prestasi instan dan pembangunan fondasi sepak bola jangka panjang. Sebuah tantangan besar yang akan sangat menentukan arah masa depan sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Ajar telak Indonesia, kini Australia masuk grup terberat di Piala Dunia 2026. Timnas Australia kini menghadapi tantangan besar menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Setelah hasil analisis statistik terbaru menunjukkan mereka masuk ke dalam grup yang disebut sebagai grup paling berat di turnamen tersebut. Berdasarkan kajian dari Football Meets Data yang menggunakan simulasi serta perhitungan probabilitas, grup D dinilai sebagai grup paling kompetitif di antara seluruh peserta yang berjumlah 48 tim. Australia tergabung bersama Turki, Paraguay, serta tuan rumah Amerika Serikat, di mana keempat tim ini memiliki kekuatan yang relatif seimbang dan peluang yang nyaris setara untuk melangkah ke fase berikutnya. Hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh tim di grup ini memiliki peluang lebih dari 62% untuk lolos ke babak gugur. Namun di sisi lain, masing-masing juga memiliki risiko setidaknya 23% untuk tersingkir lebih awal. Kondisi ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan di grup D, di mana tidak ada satupun tim yang benar-benar dominan. Setiap pertandingan akan menjadi penentu dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal terhadap peluang lolos. Menariknya, meskipun menjadi tim terakhir yang memastikan tempat di grup tersebut, Turki justru diprediksi memiliki peluang paling besar untuk finish sebagai juara grup dengan probabilitas mencapai 32,7%. Paraguay berada di posisi berikutnya dengan peluang sebesar 27,1%. Sementara itu, Amerika Serikat dan Australia diperkirakan akan bersaing ketat untuk memperebutkan posisi ketiga, yang dalam skenario tertentu masih cukup untuk membawa mereka melaju ke fase gugur melalui jalur peringkat terbaik. Salah satu pertandingan yang diprediksi akan menjadi penentu adalah pertemuan antara Amerika Serikat dan Australia yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni di Seattle. Laga tersebut dinilai akan menjadi momen krusial bagi kedua tim dalam menentukan nasib mereka di fase grup. Sebelumnya, Australia akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Turki di Vancouver pada tanggal 13 Juni waktu setempat. Sebuah laga yang juga tidak kalah penting karena akan menjadi fondasi awal dalam menentukan arah perjalanan mereka di turnamen ini. Dalam menghadapi kompetisi besar ini, pelatih Australia Tony Popovic diperkirakan akan mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang berkembang. Di posisi penjaga gawang, Matthew Ryan tetap menjadi pilihan utama dengan Joe Gauci sebagai pelapis yang siap memberikan kontribusi jika dibutuhkan. Lini pertahanan diperkuat oleh trio Alessandro Cercati, Harry Soutar, dan Cameron Burgess yang dikenal memiliki kekuatan fisik serta pengalaman bertanding yang mumpuni. Khusus untuk Harry Soutar, ia juga menjadi ancaman serius dalam situasi bola mati berkat kemampuannya mencetak gol dari skema tersebut. Di sektor lini tengah, Ryan Tigg dan Aiden O'Neill dipercaya menjadi motor permainan yang bertugas menjaga keseimbangan antara lini belakang dan lini depan. Peran mereka sangat penting dalam mengatur tempo permainan serta memastikan transisi berjalan dengan baik. Sementara itu, di lini serang, Australia akan mengandalkan ketajaman Mitchell Duke serta kreativitas Martin Boyle untuk membongkar pertahanan lawan. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan variasi serangan yang efektif dalam menghadapi tim-tim dengan karakter permainan berbeda. Menjelang turnamen ini, perhatian publik juga tertuju pada keputusan FIFA yang memicu perdebatan terkait pemberian izin khusus kepada Uruguay untuk menampilkan 4 bintang pada lambang mereka. Keputusan tersebut menjadi sorotan karena secara teknis Uruguay baru memenangkan 2 gelar Piala Dunia, yaitu pada tahun 1930 dan 1950. Meskipun demikian, FIFA tetap memberikan pengakuan terhadap prestasi lain yang dianggap setara dalam sejarah sepak bola internasional. Situasi ini semakin menambah dinamika menjelang Piala Dunia 2026, di mana tidak hanya persaingan di lapangan yang menjadi sorotan, tetapi juga berbagai keputusan di luar lapangan yang turut memengaruhi atmosfer turnamen. Bagi Australia, tantangan yang dihadapi jelas tidak ringan. Namun kondisi ini juga membuka peluang bagi mereka untuk membuktikan kapasitas sebagai tim yang mampu bersaing di level tertinggi. Dengan persiapan yang matang serta strategi yang tepat, Socceroos memiliki kesempatan untuk menghadapi tekanan besar di grup D dan menjadikannya sebagai panggung pembuktian di kancah sepak bola dunia. Lebih jauh lagi, keberhasilan Australia dalam menghadapi grup berat ini akan sangat bergantung pada konsistensi performa di setiap pertandingan.
Lulus wisuda, ijazah Pratama Arhan jadi sorotan keasliannya. Kabar membanggakan datang dari pemain timnas Indonesia sekaligus bek Bangkok United, Pratama Arhan, yang baru saja menyelesaikan sidang skripsinya di program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Momen ini menjadi sorotan karena menunjukkan komitmen seorang atlet profesional dalam menyeimbangkan karier di lapangan hijau dengan pendidikan akademik. Sidang skripsi tersebut berlangsung pada Rabu awal April tahun 2026 dan menjadi langkah penting dalam perjalanan akademiknya menuju gelar sarjana. Dalam keterangannya, Pratama Arhan mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasakan ketegangan sebelum menjalani sidang skripsi. Ia menjelaskan bahwa sebelum sidang dimulai dirinya merasa gugup, namun setelah semuanya selesai, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia juga menyampaikan bahwa hasil sidang menyatakan dirinya lulus dengan revisi, dan saat ini ia berkomitmen untuk segera menyelesaikan revisi tersebut agar dapat mengikuti prosesi wisuda dalam waktu dekat. Ia menambahkan bahwa dirinya akan mengerjakan revisi secepat mungkin dengan harapan bisa diwisuda pada tahun ini. Tidak hanya berhenti di jenjang sarjana, Pratama Arhan juga mengungkapkan rencana besarnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa bekal pendidikan yang telah diperoleh akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk masa depannya. Ia bahkan telah merencanakan untuk mengambil program beasiswa magister yang disediakan oleh Universitas Dian Nuswantoro. Dalam rencana tersebut, ia menyebutkan akan mengambil jurusan ilmu komunikasi sebagai langkah lanjutan dalam pengembangan dirinya di luar dunia sepak bola. Rencana wisuda yang akan diikuti oleh Pratama Arhan juga menjadi perhatian, di mana ia dijadwalkan mengikuti prosesi tersebut pada bulan April tahun 2026. Momen ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga simbol keberhasilan dalam membagi fokus antara dunia olahraga dan pendidikan yang kerap menjadi tantangan bagi banyak atlet profesional. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa dengan manajemen waktu dan komitmen yang kuat, keduanya dapat berjalan beriringan. Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada sistem ijazah yang akan diterima oleh Pratama Arhan. Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Pulung Nurtantio Andono, mengungkapkan bahwa Arhan merupakan bagian dari angkatan pertama lulusan yang menggunakan sistem ijazah berbasis blockchain. Sistem ini merupakan hasil kerja sama antara pihak universitas dengan Dubai Blockchain Center, Indonesia Blockchain Center, serta Silbon UAE. Inovasi ini menjadi langkah maju dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menjawab tantangan era digital. Penerapan teknologi blockchain pada ijazah membuat dokumen akademik tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga memiliki rekam jejak digital yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan sistem ini, potensi pemalsuan ijazah dapat diminimalkan secara signifikan, karena setiap data yang tercatat memiliki validasi yang jelas dan tidak bisa diubah secara sepihak. Pihak universitas menegaskan bahwa sistem ini merupakan jawaban atas meningkatnya risiko pemalsuan dokumen di era digital saat ini. Rektor juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pratama Arhan atas dedikasinya dalam dunia pendidikan di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional. Ia menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga dan senang atas pencapaian tersebut, serta berharap langkah yang diambil Arhan dapat menjadi inspirasi bagi atlet-atlet lainnya. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap menjadi prioritas, bahkan bagi mereka yang telah sukses di bidang olahraga. Pencapaian Pratama Arhan ini menjadi bukti nyata bahwa seorang atlet tidak hanya bisa berprestasi di lapangan, tetapi juga mampu meraih kesuksesan di bidang akademik. Kombinasi antara kedisiplinan, kerja keras, dan komitmen menjadi kunci utama dalam mencapai kedua hal tersebut. Kedepan, langkah Arhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga menjadi sinyal bahwa ia mempersiapkan masa depan yang lebih luas, tidak hanya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni. Dengan hadirnya inovasi seperti ijazah berbasis blockchain serta semangat belajar yang ditunjukkan oleh sosok seperti Pratama Arhan, dunia pendidikan dan olahraga di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang positif. Laga Timnas U17 selesai, Garuda Muda terperosok jadi juru kunci. Tim nasional Indonesia U17 harus menutup turnamen di Thailand dengan hasil yang mengecewakan setelah kembali menelan kekalahan dalam laga terakhir menghadapi tuan rumah Thailand U17 dengan skor 2-3. Hasil ini semakin memperpanjang catatan negatif skuad Garuda Asia selama mengikuti turnamen tersebut, sekaligus memastikan posisi mereka terpuruk sebagai juru kunci klasemen.
Dalam turnamen ini, timnas Indonesia U17 harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Thailand U17, Korea Selatan U17, dan India U17, namun hasil yang didapat justru jauh dari harapan. Sepanjang turnamen berlangsung, tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto tidak mampu meraih satupun poin setelah mengalami 3 kekalahan beruntun. Sebelumnya, mereka harus mengakui keunggulan Korea Selatan U17 dengan skor telak 0-7 sebelum kembali tumbang dari India U17 dengan skor 0-3. Rentetan hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh tim, terutama dalam aspek pertahanan dan efektivitas serangan yang belum mampu bersaing di level internasional. Catatan buruk ini tidak hanya terjadi di turnamen Thailand, tetapi juga berlanjut dari rangkaian laga uji coba yang telah dijalani sepanjang tahun 2026. Timnas Indonesia U17 tercatat telah menjalani 5 pertandingan uji coba dan seluruhnya berakhir dengan kekalahan. Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya belum mampu menunjukkan performa yang konsisten, baik dalam hal organisasi permainan maupun mental bertanding di lapangan. Pada periode sebelumnya, tepatnya di bulan Februari tahun 2026, Timnas Indonesia U17 juga sempat menjalani 2 laga uji coba melawan Cina U17 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Dalam 2 pertandingan tersebut, tim yang saat itu masih ditangani oleh Nova Arianto harus menerima kekalahan dengan skor 0-7 dan 2-3. Hasil ini semakin memperlihatkan bahwa tim masih berada dalam fase perkembangan yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Seluruh rangkaian pertandingan tersebut sejatinya merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Asia U17 2026 yang akan digelar di Arab Saudi pada awal Mei hingga akhir Mei tahun yang sama. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup B bersama Jepang, Cina, dan Qatar yang semuanya merupakan tim dengan kualitas tinggi di level Asia. Persaingan di grup ini dipastikan tidak akan mudah, mengingat hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke babak perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026. Target yang diusung oleh Timnas Indonesia U17 tentu tidak main-main, yakni lolos ke Piala Dunia U17 sekaligus mengulang pencapaian pada edisi sebelumnya. Namun dengan hasil yang diraih dalam berbagai laga uji coba dan turnamen pemanasan, muncul pertanyaan besar mengenai kesiapan tim dalam menghadapi kompetisi sesungguhnya. Evaluasi menyeluruh terhadap performa tim menjadi hal yang tidak bisa ditunda, terutama dalam memperbaiki kelemahan yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam waktu yang relatif singkat, Kurniawan Dwi Yulianto dituntut untuk segera menemukan solusi guna meningkatkan performa tim. Perbaikan dalam koordinasi lini belakang, peningkatan kreativitas di lini tengah, serta ketajaman di lini depan menjadi aspek yang harus segera dibenahi. Selain itu, aspek mental juga menjadi perhatian penting mengingat tekanan dalam turnamen besar akan jauh lebih tinggi dibandingkan laga uji coba. Patrick Kluivert resmi datang ke Indonesia. Ada apa dengan PSSI? Kabar menarik datang bagi para pencinta sepak bola di tanah air setelah legenda sepak bola dunia sekaligus mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan kembali menginjakan kaki di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran sosok asal Belanda ini langsung memantik perhatian publik, terutama karena sebelumnya ia sempat menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sebelum akhirnya mengakhiri masa tugasnya. Kini kedatangannya ke Indonesia bukan dalam kapasitas sebagai pelatih, melainkan sebagai bagian dari skuad Barcelona Legends yang akan tampil dalam laga eksibisi bergengsi. Pertandingan yang akan digelar mempertemukan Barcelona Legends dengan Real Madrid Legends dalam tajuk El Clasico yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan April tahun 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam rombongan Barcelona Legends, terdapat sejumlah nama besar yang pernah menghiasi dunia sepak bola, termasuk Patrick Kluivert yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi para penggemar. Kehadiran para legenda ini bukan hanya sekadar pertandingan hiburan, tetapi juga menjadi ajang nostalgia yang mempertemukan kembali bintang-bintang masa lalu di lapangan hijau. Kluivert sendiri memiliki kedekatan emosional dengan publik Indonesia setelah sempat menukangi timnas Indonesia selama kurang lebih 9 bulan sejak awal tahun hingga menjelang akhir tahun 2025. Dalam periode tersebut, ia memimpin tim dalam 8 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Meskipun telah berupaya memberikan perubahan dalam gaya bermain tim, perjalanan Kluivert bersama skuad Garuda harus berakhir setelah gagal membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kembalinya Kluivert ke Indonesia dalam kapasitas sebagai pemain legenda tentu menghadirkan nuansa yang berbeda.
Publik kini tidak lagi melihatnya sebagai sosok di pinggir lapangan yang memberikan instruksi, melainkan sebagai striker tajam yang pernah menjadi momok bagi lini pertahanan lawan di masa jayanya. Momen ini menjadi kesempatan langka bagi para penggemar untuk menyaksikan langsung aksi sang legenda, sekaligus mengenang kontribusinya dalam dunia sepak bola, termasuk saat bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, dinamika Timnas Indonesia juga terus berkembang di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Hartman. Salah satu pemain yang merasakan langsung perbedaan pendekatan dari beberapa pelatih adalah Justin Hubner. Bek Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah merasakan sentuhan dari 3 pelatih berbeda, mulai dari Shin Tae-yong, Patrick Kluivert, hingga John Hartman. Pengalaman ini memberikan perspektif unik mengenai perbedaan gaya kepelatihan yang diterapkan di dalam tim. Justin Hubner menjelaskan bahwa di bawah asuhan John Hartman, terdapat perubahan signifikan dalam pendekatan yang diterapkan kepada para pemain. Ia menilai bahwa pelatih asal Inggris tersebut memiliki pola pikir yang berbeda dan terus mendorong pemain untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Menurutnya, seluruh pemain merasakan dorongan tersebut, yang diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan. Ia menyampaikan bahwa dengan pelatih saat ini, tim memiliki pola pikir yang sangat berbeda dan pelatih benar-benar ingin mendorong para pemain ke level berikutnya, serta tim diyakini mampu mencapai hal-hal besar karena pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan sangat baik. Perjalanan Justin Hubner bersama Timnas Indonesia juga menunjukkan konsistensinya sebagai pemain yang selalu dipercaya oleh setiap pelatih. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir tahun 2023, ia terus menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. Bersama Shin Tae-yong, ia menjadi pilihan utama di ajang Piala Asia dan juga tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Saat era Patrick Kluivert, ia kembali mendapatkan kepercayaan untuk tampil di beberapa pertandingan penting, termasuk dalam lanjutan kualifikasi. Kini di bawah arahan John Hartman, ia tetap menjadi bagian dari tim dengan tampil dalam ajang FIFA Series melawan St. Kitts and Nevis serta Bulgaria. Kehadiran Patrick Kluivert di Indonesia dalam laga eksibisi ini, di tengah perkembangan Timnas Indonesia yang terus berproses di bawah pelatih baru, menjadi simbol perjalanan sepak bola nasional yang dinamis. Di satu sisi, publik diajak mengenang masa lalu melalui aksi para legenda. Sementara di sisi lain, mereka juga menyaksikan proses pembangunan tim nasional menuju masa depan yang lebih kompetitif. Momentum ini memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya hidup dari sejarah, tetapi juga terus bergerak maju dengan harapan dan ambisi yang lebih besar. Dengan atmosfer yang dipenuhi nostalgia dan semangat pembaruan, kehadiran Kluivert bersama Barcelona Legend di Jakarta dipastikan akan menjadi salah satu momen spesial bagi pencinta sepak bola tanah air. Tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan panjang sepak bola Indonesia yang terus berkembang dari waktu ke waktu, menghadirkan perpaduan antara kenangan masa lalu dan harapan besar untuk masa depan. Momentum ini juga membuka ruang refleksi yang lebih luas bagi publik sepak bola Indonesia mengenai arah perkembangan tim nasional ke depan. Kehadiran sosok seperti Patrick Kluivert tidak hanya sekadar membawa nostalgia, tetapi juga mengingatkan bahwa proses membangun tim nasional membutuhkan waktu, konsistensi, serta kesinambungan kebijakan. Pergantian pelatih yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi bagian dari dinamika tersebut, di mana setiap pelatih membawa filosofi dan pendekatan berbeda yang secara perlahan membentuk identitas permainan Timnas Indonesia. Di tengah transisi ini, peran federasi menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan arah kebijakan sepak bola nasional. PSSI dituntut untuk tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dampak positif bagi perkembangan jangka panjang. Hal ini mencakup pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga penguatan sistem pelatihan yang terintegrasi dari level usia dini hingga tim senior. Dengan fondasi yang kuat, proses regenerasi pemain dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, kehadiran para legenda dunia dalam laga eksibisi seperti ini juga dapat memberikan inspirasi langsung bagi para pemain muda Indonesia. Mereka tidak hanya menyaksikan aksi para pemain yang pernah mencapai puncak karier, tetapi juga dapat mempelajari etos kerja, disiplin, serta profesionalisme yang menjadi kunci kesuksesan di level tertinggi. Interaksi semacam ini, meskipun singkat, memiliki nilai edukatif yang tinggi dan dapat memotivasi generasi muda untuk terus berkembang. Dari sisi atmosfer sepak bola nasional, pertandingan antara Barcelona Legend dan Real Madrid Legends juga berpotensi meningkatkan gairah serta minat masyarakat terhadap sepak bola. Antusiasme yang tercipta tidak hanya berdampak pada penonton di stadion, tetapi juga pada ekosistem sepak bola secara keseluruhan, termasuk media, sponsor, hingga komunitas pendukung. Hal ini menjadi peluang besar untuk terus membangun kultur sepak bola yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
Sementara itu, perkembangan timnas Indonesia di bawah John Herdman tetap menjadi fokus utama yang tidak bisa diabaikan. Evaluasi dari setiap pertandingan termasuk di ajang FIFA Series harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan yang sudah ada. Proses ini membutuhkan kerja sama yang solid antara pelatih, pemain, dan seluruh elemen pendukung tim, sehingga setiap langkah yang diambil benar-benar mengarah pada peningkatan kualitas secara keseluruhan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, sepak bola Indonesia saat ini berada dalam fase yang penuh tantangan sekaligus peluang. Kehadiran legenda seperti Patrick Kluivert menjadi pengingat akan pentingnya pengalaman dan sejarah, sementara keberadaan pelatih baru seperti John Herdman membawa harapan akan masa depan yang lebih cerah. Kombinasi antara keduanya menciptakan narasi yang menarik di mana masa lalu dan masa depan saling terhubung dalam satu perjalanan panjang menuju kemajuan sepak bola nasional. Ke depan, konsistensi dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, potensi yang dimiliki akan sulit untuk berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, momentum seperti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai titik tolak untuk memperkuat fondasi yang sudah ada, sekaligus mempercepat proses menuju level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kehadiran Patrick Kluivert di Indonesia bukan hanya sekadar cerita tentang kembalinya seorang legenda, tetapi juga menjadi simbol perjalanan sepak bola yang terus bergerak maju. Dari nostalgia masa lalu hingga harapan masa depan, semuanya berpadu dalam satu momentum yang memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, momen ini juga dapat dimaknai sebagai peluang strategis untuk memperkuat hubungan sepak bola Indonesia dengan komunitas internasional. Kehadiran klub-klub besar dengan status legenda seperti Barcelona dan Real Madrid membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengembangan akademi, hingga potensi kerjasama jangka panjang dalam aspek teknis maupun komersial. Jika dimanfaatkan dengan tepat, kesempatan ini bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas ekosistem sepak bolanya agar lebih terhubung dengan standar global. Di sisi lain, sorotan terhadap figur seperti Patrick Kluivert juga menjadi pengingat bahwa pengalaman internasional memiliki nilai yang sangat besar dalam proses pembangunan tim. Baik sebagai pemain maupun pelatih, pengalaman tersebut membawa perspektif baru yang dapat memperkaya cara pandang dalam mengelola tim dan mengembangkan pemain. Hal ini menjadi alasan mengapa kehadiran pelatih dan pemain dengan latar belakang internasional terus menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan sepak bola nasional. Tidak hanya itu, publik juga semakin menyadari pentingnya kesinambungan dalam proses pembinaan pemain. Talenta muda yang saat ini berkembang membutuhkan sistem yang mampu menjaga progres mereka secara konsisten, mulai dari level akademi hingga ke tim nasional senior. Tanpa sistem yang terstruktur dan berkelanjutan, potensi besar yang dimiliki para pemain muda berisiko tidak berkembang secara maksimal.